Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Putra dari jurusan Ilmu Tafsir Quran Hadis, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit resume materi yang saya dapatkan pada siang tadi yang telah disampaikan oleh Kak Naudita Olivia SH. Nah, di sini saya ingin merangkum beberapa penanggapan yang saya pahami, yang saya rangkum dalam sebuah rangkuman sendiri. Ini tentang membahas tentang yakni tantangan mahasiswa baru dalam menghadapi era Society 5.0. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mari kita ketahui dulu apakah itu era Society 5.0. Nah, era Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi 4.0. Nah, seperti internet yang digunakan untuk segala sesuatu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk era saat ini seperti yang kita ketahui bahwa segalanya melakukan hal sejak itu online. Sekolah-sekolah pun juga melakukan daring. Hanya cukup dengan gadget, dengan laptop, internet, mereka semua sudah selesai mengerjakan soalnya. Begitupun dengan acara-acara pemerintah ataupun rapat-rapat besar yang dilalui dengan koneksi internet. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa, apakah yang harus disiapkan dalam menghadapi era seperti ini? Nah, kita sebagai manusia itu dari dulu sampai sekarang itu harus berevolusi. Maksudnya harus berkembang, jangan tetap di satu titik. Nah, jika kita tetap berada pada satu titik, maka tidak ada kemajuan pada diri kita sendiri. Sedangkan zaman seiring waktu akan maju. Nah, kalau kita tidak mengikuti alur zaman, kita akan ketinggalan, dan di situ merupakan titik yang buruk bagi kita. Oleh karena itu, dalam rangka kita mengejar perkembangan zaman, kita juga harus memotivasi diri untuk lebih berkreasi, berinovasi dan segalanya. Kemudian mengasah pikiran untuk berpikir kritis dan nalar. Nah, untuk kita sebagai tingkat mahasiswa sudah tidak ada yang namanya berpikir yakni dengan mengambil buku terus mencetak jawaban di buku terus dipindah ke buku yang lain. Nah, bukan buat kita. Karena kita sebagai mahasiswa sudah beranjak dewasa dan harus berpikir lebih kritis, lebih nalar gitu. Pakai pendapat kita sendiri, kita bebas untuk berpendapat, mengeluarkan pendapat yang kita mampu. Kemudian juga mencoba di dalam organisasi dan memperbanyak pengalaman. Nah, di sini sangat berguna sekali. Ketika di era seperti ini, jika kita diam, kita tidak akan mengerti apa-apa. Sesuatu hal yang tidak dijemput, yang ditunggu, itu masih belum ada kepastian pada diri kita. Nah, oleh karena itu, dalam rangka kita mengikuti sebuah organisasi, bisa dikatakan kita melatih pengalaman, mencari bakat minat kita untuk mengetahui jati diri kita sendiri. Kemudian juga harus pandai dalam membagi waktu. Semakin dewasa, waktu semakin padat. Dan semakin dewasa pula, kebanyakan seseorang itu merasa banyak masalah yang akan datang. Sebenarnya tidak. Nah, karena apa? Ketika kita di usia anak-anak atau usia balita, kita hanya berpikir senang. Ketika kita dewasa, pikiran kita itu selalu tertuju pada ketika saya begini, nanti akan seperti apa akhirnya. Nah, yang membuat pikiran inilah yang menjadi sesuatu yang terasa sulit. Tidak selalu memikirkan ke depan. Nah, kalau kita kecil, kita tidak akan pernah berpikiran ke depan. Seperti itu maksudnya. Kemudian yang terakhir, yakni teknologi harus dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. Semua hal di dunia itu ada sisi positif dan ada sisi negatif. Nah, semua itu tergantung diri kita masing-masing. Jika kita bisa menggunakan dengan hal baik, maka akan berhasil baik terhadap diri kita sendiri. Nah, sebaliknya jika kita menggunakannya dengan buruk, maka akan berpengaruh buruk pada diri kita juga. Mungkin sekian dari saya. Jadi kesimpulannya, kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi era Society 5.0 harus siap antara diri sendiri maupun lingkungan. Siap untuk mencoba, tidak berdiam diri di rumah. Maksudnya tidak berdiam diri dengan hal yang tetap, harus berkembang dalam artian. Nah, oleh karena itu kita harus lebih aktif dan interaktif dalam segala hal. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.